Banyak orang terjebak dalam fase ingin, tapi tidak pernah sampai ke fase melakukan. Hampir dari kita semua pernah mengalami hal ini. Punya ide besar dengan impian yang begitu jelas di kepala. Tapi saat waktunya eksekusi, semua terasa berat. Dari sisi internal, ada yang takut gagal. Ada yang sibuk mencari kesempurnaan. Ada juga yang malah terjebak dalam lamunan, membayangkan hasilnya tanpa pernah mengambil langkah pertama. Dari sisi eksternal, ada yang tidak mau dianggap konyol, atau takut dinilai buruk orang lain. Aneh bukan? Kita ingin memulai, tapi justru malah diam di tempat. Kadang butuh sedikit kegilaan untuk benar-benar bergerak. Salah satu yang paling menarik adalah Don Quixote, karakter dalam novel karya Miguel de Cervantes. Seorang pria yang begitu terobsesi dengan kisah kesatria, hingga akhirnya memutuskan untuk menjadi kesatria itu sendiri. Jika kita lihat lebih dalam, Don Quixote bukan sekadar kisah tentang seorang pria yang kehilangan akal. Dia adalah cerminan dari kita semua, yang ingin memulai sesuatu, tapi terjebak antara angan-angan dan kenyataan. Jadi, untuk yang akan memulai sesuatu, mari kita pelajari petualangan Don Quixote. Don Quixote memiliki nama asli Alonso Quijano, seorang bangsawan tua dari La Mancha, wilayah di bagian tengah Spanyol. Terinspirasi oleh buku-buku yang dibacanya, ia memutuskan untuk menjadi seorang ksatria pengembara. Dengan baju zirah tua dan kuda kurus bernama Rocinante, ditemani pengawal Sancho Panza dan keledainya, ia berangkat mencari petualangan demi mengabdi pada kekasih impiannya, Dulcinea del Toboso, wanita desa yang ia bayangkan sebagai putri bangsawan. Saat memulai petualangannya, Don Quixote segera menghadapi kenyataan. Dunia tidak berjalan sesuai dengan imajinasinya. Ia melihat kincir angin sebagai raksasa yang harus ditaklukkan, penggembala domba sebagai pasukan musuh, dan penginapan sederhana sebagai kastil megah. Orang-orang di sekitarnya menertawakannya, menganggapnya gila, dan bahkan mencoba menghentikannya. Alih-alih sadar dari imajinasinya, Don Quixote tetap teguh pada keyakinannya. Baginya, dunia harus dilihat bukan seperti apa adanya, tetapi seperti yang seharusnya. Ia menghadapi setiap tantangan dengan keberanian, meski seringkali berakhir konyol. Ditertawakan, dipukuli, dan dijatuhkan berulang kali tidak menghalanginya untuk terus maju. Karena dalam pikirannya, ia adalah seorang ksatria sejati yang menjalankan takdirnya. Lebih dari itu, ia memiliki tujuan yang lebih besar, yaitu Dulcinea del Toboso, seorang wanita yang layak menerima cinta dan kehormatannya, meski Dulcinea bahkan tidak menyadari keberadaannya. Namun seberapa jauh Don Quixote dapat bertahan? Kenyataan terus-menerus berbenturan dengan ambisinya. Apa yang ia anggap sebagai petualangan mulia, justru berakhir dengan kegagalan dan cemoohan. Don Quixote membayangkan dunia seperti dalam buku-buku ksatria, penuh petualangan, kehormatan, dan keadilan. Namun, kenyataan tidak seindah itu. Setiap petualangan Don Quixote berakhir dengan kekacauan. Saat menyerang raksasa, ia justru terhempas oleh baling-baling kincir angin. Ketika mencoba menyelamatkan seorang pesuruh penjaga domba dari majikannya, ia malah membuat keadaan semakin buruk. Ia terus dipermalukan, dipukuli, dan ditertawakan. Sancho Panza, pengawal setianya, seringkali terjebak antara mengikuti delusi Don Quixote atau mengikuti kenyataan bahwa dunia tidak seperti imajinasi tuannya. Seperti Don Quixote, banyak dari kita punya ambisi besar. Ingin membangun bisnis, menjadi seniman, atau meraih impian lainnya. Kita merasa terinspirasi oleh cerita sukses yang kita baca dan dengar. Namun, seringkali kita terlalu mengandalkan idealisme tanpa memahami tantangan nyata di dunia luar. Tantangan eksternal muncul dalam bentuk cemoohan, ekspektasi sosial, atau hambatan nyata yang tidak kita perkirakan. Apa yang terlihat seperti peluang bisa jadi dianggap konyol oleh orang lain. Lalu, apa yang kita pilih? Memulai ide gila yang akhirnya benar-benar dianggap gila, atau berhenti dan tidak dianggap apapun. Sebagian orang akan memotivasi dengan mengatakan, mulai saja dulu, kemudian teruslah berjuang tanpa henti, dan semua akan indah pada waktunya. Seperti yang dikatakan dalam musikal Man of La Mancha, perjuangan mungkin tampak mustahil, tetapi keyakinan untuk tetap mencoba adalah hal yang berharga.
Sebagian orang akan mengatakan, lebih baik tidak memulai sesuatu yang nantinya akan disesali, seperti yang terjadi pada akhir kisah sang ksatria gila. Petualangan Don Quixote berakhir dengan kekalahannya dalam duel melawan ksatria bulan putih. Kekalahan tersebut membuat Don Quixote harus memenuhi syarat yang telah disepakati, yaitu pulang ke desanya dan tinggal di sana selama 1 tahun. Sesampainya di desa, kesehatannya mulai memburuk. Dalam kondisi lemah dan mendekati ajal, ia mengalami kesadaran yang mengejutkan. Ia mengutuk buku-buku yang dulu menginspirasinya untuk menjadi ksatria, dan menganggap bahwa hidupnya selama ini hanyalah sebuah kesalahan. Ia akhirnya meninggalkan delusinya, dan menyadari bahwa dirinya bukanlah Don Quixote, melainkan Alonso Quijano. Don Quixote memberi kita gambaran tentang konflik antara idealisme dan realitas. Ia menunjukkan bahwa memiliki impian besar itu penting, tetapi tanpa pijakan pada kenyataan, impian bisa berubah menjadi delusi. Jika dibandingkan dengan karya Albert Camus, The Myth of Sisyphus memiliki akhir cerita yang berbeda. Don Quixote mengalami kesadaran dari pemberontakan terhadap kenyataan menjadi penerimaan pasif. Berbeda dengan Sisyphus yang tetap berjuang, meskipun tahu hasilnya tidak akan berubah. Milan Kundera dalam The Art of the Novel melihat akhir cerita Don Quixote sebagai refleksi, bahwa kehidupan tidak selalu memiliki jawaban pasti, tetapi proses pencarian itulah yang membuat hidup bermakna. Ini bisa menjadi pesan bahwa memulai sesuatu bahkan, jika berakhir dengan kegagalan, tetap memiliki nilai, karena proses itu sendiri adalah bagian dari pencarian makna hidup. Jadi, apakah kita akan tetap memulai sesuatu? Pertanyaannya bukan lagi, kenapa kita sulit memulai? Atau, bagaimana caranya memulai? Tetapi, jika kita memulai, kemana kita akan dibawa? Dan jika kita memilih untuk berhenti, apa yang tak akan dimiliki? Mari kita akhiri video ini dengan kutipan dari buku Petualangan Don Quixote. Pada waktu masih hidup dan di akhir hayatnya, Don Quixote adalah orang baik dan terhormat. Orang yang menertawakannya sebagian besar karena tak bisa berbuat apa-apa untuk mencintainya.